Steve adalah seorang salesman keliling yang bekerja untuk sebuah perusahaan makanan ringan. Sebagai seorang salesman keliling, terkadang dia harus berjuang melawan cuaca, terik matahari, dan curah hujan. Penolakan pun sudah menjadi makanannya sehari-hari. Di suatu hari Rabu, Steve mendapati dirinya berada di sebuah pusat perbelanjaan untuk mengunjungi salah satu pelanggannya. Dia menimbang apakah akan segera menemui pelanggannya atau beristirahat sejenak. Mengingat hari sudah sore dan Steve baru saja berkeliling di bawah panas terik, dia memutuskan untuk beristirahat, menyegarkan diri sebelum bertemu dengan pelanggannya. Steve menuju sebuah area food court, membeli sebotol minuman dingin dan mengambil tempat duduk. Segera dia buka minuman itu. Setelah meminum beberapa teguk, dia meletakkan botol itu di meja dan mengambil smartphone-nya. Sebuah pesan dia kirimkan kepada sahabatnya. Isinya, "Hari sudah sore. Saya masih harus bekerja." Tidak lama kemudian datang balasan dari sang sahabat. Isinya, "Hari Rabu masih bisa bekerja, harus bersyukur, Pak." Steve tertegun. Bersyukur? Dia sudah gila ya? Apanya yang mau disyukuri? Sambil kembali meneguk minumannya, Steve berpikir mengapa sahabatnya justru bersyukur. Ini menarik, pikir Steve. Satu hal yang sama bisa disyukuri oleh orang lain dan dikeluhkan oleh yang lainnya. Apakah ini perkara selera? Apakah kebetulan sang sahabat ini memiliki pekerjaan yang dia senangi? Tidak, sangkal Steve. Saya tahu sahabat saya ini juga menyeret kakinya ke tempat dia bekerja. Dia juga merasa bahwa bekerja adalah suatu beban. Jadi, kalau bukan perkara selera, bagaimana kita bisa menjelaskan perbedaan ini? Perspektif. Tiba-tiba saja kata itu muncul di benak Steve. Di benaknya langsung muncul sebuah analogi, di mana dia dan sahabatnya yang menjadi aktor utamanya. Dia dan sahabatnya ini sama-sama sakit. Untuk bertahan hidup mereka harus pergi ke rumah sakit setiap hari, menjalani proses yang menyakitkan dan membosankan. Steve mengeluh karena harus menjalani proses yang tidak menyenangkan itu. Sahabatnya bersyukur karena masih ada proses yang bisa dia jalani untuk bertahan hidup. Jadi, pikir Steve, apakah saya tidak boleh mengeluh dan harus bersyukur? Tidak juga, jawabnya sendiri. Mengeluh dan bersyukur bukanlah dua hal yang terlepas satu sama lain. Terlihat dari alasan mengapa kita mengeluh dan bersyukur. Dalam contoh tadi, Steve mengeluh karena proses yang dijalani terasa menyakitkan. Apakah sang sahabat bersyukur karena rasa sakit yang dialami dari proses tersebut? Tidak. Sang sahabat bersyukur karena hasil yang masih bisa diperoleh dari proses tersebut. Contoh-contoh lain terbayang di benak Steve. Orang yang masih single mengeluh karena tidak punya pasangan, tapi bersyukur untuk kebebasan yang masih dia miliki. Orang yang sudah berkeluarga mengeluh karena kehilangan kebebasannya, tapi bersyukur karena bisa merasakan kehangatan rumah tangga. Ada pasangan yang mengeluh karena belum memiliki anak, namun bersyukur karena dengan demikian, mereka masih lebih bebas untuk menabung. Dan masih banyak contoh lainnya. Steve berpikir, jadi dalam kasus saya ini, saya mengeluh karena harus menjalani proses yang tidak menyenangkan, yang disebut bekerja. Sementara, teman saya bersyukur karena hasil yang didapat dari proses ini, yang kita sebut penghasilan. Steve berdiri sambil menghabiskan minumannya. Dia meninggalkan food court tersebut, seraya membuang botol yang sudah kosong itu ke tempat sampah. Sambil berjalan untuk menemui pelanggannya, Steve merenungkan percakapan singkat dengan sahabatnya itu. Percakapan itu boleh jadi tidak menghilangkan alasan Steve untuk mengeluh. Tapi, yang jelas, percakapan itu memberikan Steve alasan untuk bersyukur.